Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kebakaran TPA Rawakucing berdampak ke penerbangan. Gagal menyalip IRT tewas terlindas truk. Pemkab Serang punya bukti kepemilikan lahan SDN 4 Anyar. Sudah 5 hari kebakaran di TPA Rawakucing terjadi. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas damkar dari darat dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Asap pekat juga masih menyelimuti wilayah tersebut yang keluar dari gundukan sampah yang terbakar. Asap tebal yang ditimbulkan akibat kebakaran sempat mengganggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun arah angin yang berubah, kondisi di Bandara Suta kembali normal. Ada 12 pesawat yang sempat terdampak. Diharapkan asap kebakaran tidak kembali mengganggu jadwal penerbangan. Bandara memang sempat agak terdampak dengan adanya kepulan asap dari kebakaran tersebut. Namun di Sabtu sore sekitar jam 18, operasional di Bandara Soekarno-Hatta kembali normal, yang juga telah menggunakan 3 runway yang ada baik di utara maupun di selatan. Hingga hari kelima kebakaran TPA Rawakucing masih adanya upaya pemadaman melalui darat dan udara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Api masih membakar tempat pembuangan akhir sampah Rawakucing di Kecamatan Neklasari, Kota Tangerang. Selain dari darat, pemadaman api dilakukan melalui udara menggunakan helikopter waterbombing. Pemadaman dari darat dilakukan ratusan petugas damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Gabungan Tangerang Raya, Depok, dan Jakarta. Sedangkan pemadaman melalui udara dilakukan oleh helikopter milik BNPB. Luasnya area TPA yang terbakar menjadi salah satu penyebab sulitnya pemadaman. Selain itu, BNPB juga mengalami kendala karena adanya keterbatasan izin terbang yang diberikan Airnav Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menambah helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman hingga 7 hari ke depan. Intinya kalau untuk hasil koordinasi kita untuk penanganan kebakaran ini khususnya untuk operasi udara melalui heli waterbombing, kita sudah menentukan wilayah sektornya yang akan kita lakukan dari sektor yang terutama yang tidak bisa dijangkau oleh pemadam. Dalam hal ini mobil pemadam maupun mobil tangki. Tapi nanti kita yang prioritas utama adalah bagaimana mengasesmen asap. Itu prioritas utama karena itu dampak yang utama yang terjadi yang menimbulkan dampak kepada masyarakat maupun area bandara. Tidak hanya kepulan asap yang menyelimuti gunungan sampah seluas 34,8 hektar, asap pekat juga menutupi akses jalan Iskandar Muda dan pemukiman warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Jawilan tewas setelah motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut tanah. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, tepatnya di Kampung Simpang 3. Menurut sejumlah warga, kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai korban melaju dari Rangkas Bitung ke arah Cikande dan berusaha mendahului truk tronton muatan tanah. Namun karena hilang kendali, sepeda motor yang dikendarai Sukenah terjatuh. Korban masuk di kolong truk dan tewas di lokasi kejadian. Yang meninggal itu warga Pegintungan. Motor apa, Pak? Motor Scoopy merah ati ya kalau nggak salah. Ya, itu yang meninggal tuh karyawan apa bukan? Saya kalau masalah kerja belum tahu ya, saya belum pernah lihat dia kerja. Itu motor arah mana, Pak? Motornya? Kira-kira arah sini kayaknya mau pulang. Berarti motor sama mobil sama motor ya? Hah? Mobil truk ya? Mobil ya, truk mobil tanah. Mobil tanah. Iya, mobil tanah. Korban nyalip dari belakang, terus tiba-tiba jatuh langsung masuk kolong. Motor apa? Kalau nggak salah motor Scoopy kalau nggak salah. Scoopy warna merah. Bapak dari arah mana, Pak? Saya dari arah
Rangkas. Dari Rangkas mau ke Cikande. Truknya muatan apa? Truk muatan tanah. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi mata untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Bisa dijelaskan bahwa kronologinya satu unit dump truck tersebut mengarah dari arah Rangkas Bitung menuju ke Cikande dan juga motornya mengarah dari Rangkas Bitung menuju Cikande. Jadi satu arah. Lalu saat satu dump truck tersebut melewati simpang 3 Harendong, satu unit motor ini mencoba menyalip dari belakang dan saat hendak menyalip lalu tiba-tiba jatuh dan masuk ke dalam bagian bawah mobil dump truck sehingga korban dan juga unit motor tersebut terlindas oleh dump truck tersebut. Kasus kecelakaan truk pengangkut tanah terus terjadi. Tanggal 20 Juni lalu, truk dimension overload menewaskan 2 warga di depan Rumah Sakit Umum Banten di kawasan Curug, Kota Serang. Tanggal 27 September 2023, seorang bocah tewas setelah tertabrak truk odol di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ironisnya, ratusan truk pengangkut tanah yang melebihi kapasitas terus beroperasi tanpa ditindak Dinas Perhubungan dan Polda Banten. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Ciputat, Kota Tangerang Selatan terus mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Harga cabai yang sebelumnya dijual Rp50.000 saat ini tembus di angka Rp75.000 per kilogram atau naik 50%. Kenaikan harga cabai juga terjadi pada jenis cabai keriting dan cabai rawit hijau. Untuk jenis ini naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Selain kemarau panjang, faktor keterbatasan pengiriman dari petani akibat mengalami gagal panen membuat harga cabai semakin hari kian pedas. Imbas naiknya harga cabai rawit, daya beli masyarakat juga ikut menurun sehingga berdampak terhadap omset pedagang pasar. Banyak konsumen yang mengurangi jumlah pembelian sejak harga cabai naik. Sangat-sangat berat, apalagi semuanya naik, beras naik, waduh mas, kalau buat ibu rumah tangga sangat memberatkan. Dari dampak kenaikan cabai ini Bu, apakah Ibu tetap membelinya itu sesuai dengan kuantitasnya atau cenderung menurun Ibu? Ya tetap membeli, orang keperluan yang dikatakan nggak penting ya Mas, tapi ya penting karena kita kan buat jualan Mas, jadi buka warung-warung, buka catering gitu. Ya nggak mau tetap harus beli. Pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai masih akan bertahan hingga beberapa pekan ke depan. Harganya tadinya 3 hari yang lalu 50. Naik sehari 10, sehari 10. Nyampe sekarang harganya 75 per kilonya. Konsumen dan pedagang berharap agar harga cabai dapat kembali normal, daya beli masyarakat bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.